Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irfansyah Channel. Di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan tutorial yang kemarin ya. Jadi tutorialnya itu bertahap ya. Mulai dari penggulungan trafo. Habis penggulungan trafo, proses penyerlakan atau memberi insulating furnace pada spoolnya, pada gulungannya. Nah, setelah itu pemasangan keren dan cara pemasangan trafo ke rangkaian setruman VAC yang sudah kita buat sedemikian rupa ya. Bertahap. Habis bikin trafo, penyerlakan, habis penyerlakan pemasangan besi keren. Nah, setelah itu kita rangkai rangkaian strum ikannya ya, instrumen VAC nya. Saya rasa kalian sudah tahu ya, soalnya di video sebelumnya saya sudah menjelaskan cara pemasangan transistor D718 yang original ini ya. Nah, ini jangan sampai salah. Kalau sampai salah cara pemasangannya, nanti alhasil rangkaian kalian atau rakitan kalian itu tidak bunyi ya. Setelah jadi, lalu kita proses ke pemasangan trafo yang sudah kita buat. Nah, yang sudah kita buat, lalu kita pasang ke rangkaiannya seperti itu ya. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita akan mentutorialkan cara pemasangan trafo ke rangkaian. Seperti itu ya. Oke, simak terus videonya. Untuk yang baru mampir ke channel saya, silahkan aktifkan tombol subscribe-nya dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dan tentunya menarik dari channel ini ya. Nah, seperti itu. Oke, langsung saja kita lanjut ke tutorialnya. Hal yang pertama kita siapkan itu ya timah solder dan tenol fluk. Kita pasang bagian primer ya, primer. Ini primernya kita pasang di kaki tengah transistor D718 ya. Ini dapat kaki tengah. Nanti setelah pemasangan saya akan jelaskan satu-satu lagi supaya lebih paham. Jadi setelah pemasangan saya jelaskan lagi. Semoga yang nyimak, yang benar-benar nyimak, nggak di skip ya, itu dia pasti akan cepat memahami tutorial dari saya. Soalnya saya kalau menjelaskan itu harus jelas ya, harus jelas. Selanjutnya kita pasang lagi primer bagian sebelah kanan ya, transistor D718 kaki tengah atau kaki nomor 2 ya, seperti ini. Nah ini ya, ini nempelnya di kaki nomor 2 atau kaki tengah ya. Ini kaki primer anunya, jalur primernya kita solder di kaki nomor 2. Oke, selanjutnya feedbacknya ya, feedbacknya kita beri tenol dulu. Ini pesenannya orang ini Mas yo, dari Lampung. Ini besok mau dikirim. Selanjutnya untuk jalur feedbacknya kita kasih dioda. Nah kita beri dioda in 4007 ya. Kita siapkan 2 buah dioda seperti ini. Dan jangan sampai kebalik ya, karena dioda ini dia mempunyai
polaritas, mempunyai polaritas min dan plus ya, atau anoda dan katoda. Oke, kita pasang diodanya. Simak baik-baik ya. Ini yang ada gelang putihnya ini menghadap ke bawah seperti ini ya. Nah, nanti bisa kalian lihat. Sekarang kita pasang dulu. Ini di jalur feedbacknya kita beri dioda atau penyearah ya. Awas jangan sampai kebalik. Oke, satunya lagi kita pasang. Ini nggak boleh kebalik. Nah, seperti ini ya. Nah, kelihatan jelas ya, itu galang putihnya menghadap ke bawah ya. Menghadap ke bawah, satunya pun sama. Menghadap ke bawah gelang putihnya. Oke, selanjutnya kita beri selongsong ya, atau selang bakar untuk menutupi dioda supaya kelihatan lebih rapi. Nah, kita panasin pakai solder aja. Umpan dulu ya. Kita bakar aja. Satunya lagi. Ini yang kalau nonton videonya jangan skip-skip ya, supaya tidak gagal paham. Oke, langkah selanjutnya kita pasang jalur feedbacknya ini di kaki nomor 1 pada transistor D718. Kita beri timah dulu. Nah, satunya lagi ya. Kalau ngerakit itu usahakan yang rapi supaya nyaman dilihat ya. Kalau amburadul nanti kurang sip. Ini jenis VAC yang irit aki ya, nggak sama kayak produk-produk lama. Kalau produk lama itu boros di aki. Kalau ini asupan 12 volt 10 ampere sampai 80 ampere nggak masalah. Ini sudah tahan air. Nah, seperti ini ya, jelas ya. Ini jalur feedbacknya dapat kaki nomor 1 transistor D718 ya, sama. Sebelah sini pun sama ya. Lalu berikutnya kita ikat ya, biar kelihatan rapi, maksudnya itu biar kelihatan rapi ya. Nah, kita ikat pakai tali kap ini ya. Untuk yang mau pesen juga bisa menghubungi WA saya. Yang lama itu ya masih aktif. Nanti saya akan tempelkan di deskripsi video.
WA baru dan WA lama, terserah mau hubungi yang mana sama saja ya. Langsung berbicara dengan Irfansyahnya tanpa harus melalui anggota-anggota. Oke, kalau sudah seperti ini, lanjut kita ke pemasangan polaritas aki min dan plus. Polaritas aki min dan plus. Iya. Untuk aki plusnya dapat di CT primer. Perlu diingat ya, CT primer. Nah, ini CT feedbacknya. Oke, langkah selanjutnya kita beri capit buaya. Ini polaritas aki ya, min dan plus. Kita kupas dulu kabelnya. Untuk aki plusnya ya, plus kita hubungkan di CT primer. Seperti ini. Nah, ini jalur plus aki ya, polaritas aki plus. Nah, seperti ini. Lalu langkah kedua, polaritas aki min. Nah, ini ya. Aki minnya kita hubungkan di kaki nomor 3 yang kita jumper, yang sudah kita jadikan satu ya. Nah, di sini nah seperti ini ya. Nah, ini yang min, yang polaritas aki min ya, kaki nomor 3 yang kita jumper ya. Nah, ini minnya aki. Lalu selanjutnya kita ke pemasangan resistor kapur. Nah, untuk ukuran resistor kapur yang saya gunakan di sini adalah 20 watt. Silau ya, bentar. 20 watt 10 ohm ya. 20 watt 10 ohm. Ini nggak harus 20 watt 10 ohm juga sih ya. Kalau mau menggunakan 20 watt 22 ohm atau 20 ohm 20 watt itu nggak masalah ya. Nggak masalah masih. Kalian bisa eksperimen sendiri dan rasakan bagaimana hasilnya ya. Seperti itu. Oke, langkah selanjutnya kita ke pemasangan resistor ini ya. Saya beri selongsong dulu, selongsong bakar. Kita beri selang bakar. Nah, seperti ini ya. Kita beri kabel panjang ini nanti sebagai saklar. Nah, jadi ini tanpa relay. Oke, lanjut ke pemasangannya. Untuk resistor kapurnya ini kita solder di CT primer. Di CT primer ya, ujung resistornya kita solder di CT primer.
Kalau nyimak yang sabar, namanya belajar itu butuh proses, nggak langsung des-des langsung jadi, itu enggak ya. Saya dulu sama kayak kalian itu, harus sabar ya. Elektronik itu nggak bisa buru-buru langsung mau jadi, itu nggak bisa ya. Oke, seperti ini jelas ya. Langkah selanjutnya CT feedback. Nah, ini CT feedback nanti kita beri kabel. Ini sebagai saklarnya. Ntar saya ambilkan kabel. Nah, seperti ini ya. Kita kupas dulu ujungnya. Ini sebagai saklar ya, jadi rangkaian ini itu tanpa harus menggunakan relay, nggak pakai relayan ya, karena gampang rusak, gampang jebol relaynya. Oke, CT feedback kita beri kabel seperti ini ya. Kita solder. Seperti ini ya. Nah, ini CT feedbacknya. Jangan lupa kita beri selang bakar supaya tidak bersentuhan dengan CT primer. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita bakar. Oke, saya jelaskan lagi. Untuk plus aki kita hubungkan dengan CT primer. Dengan CT primer yang terhubung langsung dengan resistor kapur. Nah, ini ya. Nah, ini ujung resistor kapurnya. Nah, ini nggak dapat apa-apa ini ya. Ini sebagai saklar. Nah, untuk polaritas min aki dapat di kaki nomor 3 ini ya. Ini kaki nomor 3 yang sudah kita jumper. Lalu CT feedbacknya kita beri kabel. Kita beri kabel secukupnya ya, yang sama panjangnya supaya kelihatan rapi. Nah, ini oke. Jika sudah, lalu kita rapikan atau kita ikat pakai tali ya, tali kabel ties apa lah ngarani. Lah aku yo tali kap ngono lah. Tali kap kita ikat. Nah, rangkaian ini sudah bisa menyala ya. Sudah bisa menyala, namun belum sempurna karena kita belum memasang sebuah kapasitor. Oke, selanjutnya kita ke pemasangan kapasitor. Ini sumber daya listriknya ya. Keluarnya arus, stick dan jaring. Kita fokus di bagian sekunder. Nah, kita fokus di bagian sekunder ini ya. Saya ambilkan kapasitor dulu. Oke, untuk
kapasitornya di sini saya menggunakan kapasitor kipas angin yang berukuran 2 mikro 450 volt ya. 2 mikro 450 volt AC. Ini kita tidak harus menggunakan 2 mikro juga ya, nggak harus sih ya, nggak harus. Mau kita menggunakan 4 mikro atau 3 mikro pun nggak masalah ya. Nanti kalian bisa sesuaikan sendiri seperti itu. Lanjut ke pemasangan kapasitornya. Untuk pemasangan kapasitornya disimak dengan baik. Ini lilitan akhir dan awal itu jangan sampai terbalik ya. Jangan sampai salah pasang maksudnya. Oke, kita beri timah dulu. Langkah selanjutnya ke pemasangannya. Untuk pemasangannya ini kita hubungkan di awal lilitan sekunder ya. Nah, contohnya ini trafo ya. Saya balik. Nah, ini awal lilitan ya, ini awal lilitan dan ini akhir lilitan. Jadi kapasitornya kita hubungkan di awal lilitan sekunder. Nah, seperti ini ya, di awal lilitan. Kita beri selang bakar dulu ya. Oke, sudah. Lalu kita solder. Harus kuat ya, ini kurang kuat ini. Nah, seperti ini. Lalu kita tutup menggunakan selang bakar. Oke, langkah selanjutnya kita beri kabel lagi ya. Ini sebagai arus jaring dan stick, atau stick dan jaring, sama sajalah, bolak-balik. Oke, kita simpan di bawah heatsink supaya kelihatan lebih rapi seperti ini ya. Nah, kita kasih lem Cina ya, lem Korea. Oke, langkah selanjutnya kedua ujung kapasitor dan akhir lilitan sekunder kita beri kabel. Kita beri kabel ya. Ini sebagai arus AC, ya. Tegangan listrik yang keluar. Kita beri timah. Ini akhir lilitan sekunder ya. Dan yang satunya di ujung kapasitor.
Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita beri selang bakar lagi ya. Kita beri selang bakar agar tidak bersentuhan dan lebih aman. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita ikat lagi ya, supaya terlihat lebih rapi. Nah, kita ikat. Nah, ini rangkaiannya sudah siap digunakan untuk mencari ikan ya, atau mencari sandang pangan. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba rangkaian ini ya. Nah, ini sebagai saklarnya yang ujung resistor 20 watt 10 ohm dan CT feedback yang kita hubungkan kabel merah ini ya, yang dari CT feedback sebagai saklar ya. Selanjutnya kita ambilkan aki 10 ampere 12 volt. Seperti ini. Ini polaritas plus aki kita tancapkan langsung. Mau di sini atau di sini pun sama saja ya. Lebih enak lagi kalau di sini. Nah, ini ya, plus. Dan yang min ini ya. Ini min kita tancapkan di aki min. Seperti ini. Lalu saklarnya yang ini. Ini yang ujung resistor dan CT feedback ya, sebagai saklar. Oke. Sekarang kita akan nyalakan rangkaian ini. Oke, jadi rangkaian ini sudah menyala ya. Sudah menyala dengan maksimal. Sekarang kita akan tes pengapiannya yang keluar dari rangkaian kita ini ya. Kita akan tes dengan gunting seperti biasa ya. Kita tempelin gunting yang satunya, dan yang satunya kita pegang. Untuk saklarnya itu kita pegang pun nggak masalah ya, nggak nyetrum. Nah, oke, kita nyalakan lagi. Nah, ini ya, ini yang dari sekunder, kita cek pengapiannya. Duh, lepas lur, sorry ya, lepas. Ini akinya kurang rapet. Nah, rangkaian ini sudah berbunyi. Lalu kita tes output yang keluar ya, apinya. Lumayan besar ya. Nah, ini ikan nila sudah bisa tumbang ya. Ini apinya biru atau hijau.
Oke bosku, jadi hanya seperti itu ya. Sekian dulu penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami dan dimengerti ya, supaya kawan-kawan yang nyimak video saya itu cepat bisa merakit setruman ikan VAC. Jadi kalau nyimak video itu benar-benar disimak, jangan di skip-skip. Saran saya sabar, seperti itu ya. Oke, sekian dulu video dari saya Irfansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.